Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang matriks, di mana matriks ini itu merupakan matematika dasar yang perlu kita pahami di jenjang SMA ya. Nanti pada matriks ini kita akan belajar tentang yang pertama itu ada pengertian matriks, kemudian jenis-jenis matriks, kesamaan, operasi matriks, ada transpose, kemudian ada determinan, inverse, sifat-sifat matriks, dan aplikasi matriks itu sendiri. Nah, yang pertama ada pengertian matriks. Pengertian matriks ini itu adalah bilangan-bilangan yang kita susun secara baris dan kolom. Jadi bilangan itu kita susun dengan rapi, membentuk baris dan kolom. Matriks ini dinotasikan dengan huruf besar ya. Contohnya di sini ada A dengan M dikalikan N. Artinya A ini adalah nama matriksnya, kemudian M dikalikan N ini adalah ordo atau ukuran matriksnya. Itu menggambarkan tentang banyaknya baris dan kolom dalam matriks. Artinya kalau misalkan matriks A M kali N berarti ada M baris dan N kolom. Di sini sebuah matriks itu dia dinotasikan atau digambarkan atau disimbolkan penulisannya menggunakan tanda kurung siku ya. Nah, di dalam matriks itu kan dia ada bilangan-bilangan. Nah, yang menempati A11 ini adalah elemennya. A11 berarti dia itu sebuah matriks yang ada di baris A, kemudian baris 1 kolom 1 ya, berarti A11 ini adalah baris 1 kolom 1. Selanjutnya ada A12 berarti baris 1 kolom 2 dan seterusnya hingga A1M berarti baris 1 kolom ke M. Sedangkan kalau kita urut dari atas ke bawah, di sini ada A11, kemudian A21 berarti baris 2 kolom 1 seterusnya hingga AM1. Berarti baris ke M, kolom ke 1. Nah, kalau misalkan kita komplitkan atau lengkapi semuanya, maka sampai ujung kanan bawah kita dapat elemennya itu adalah AMN. Artinya dia elemen di baris M, kolom N. Selanjutnya, untuk jenis-jenis matriks, yang pertama ada matriks baris, di mana matriks ini adalah matriks yang berordo 1 kali M. Artinya dia terdiri dari satu baris ya, dengan kolomnya bebas, boleh lebih dari 1, boleh 5, boleh 3, boleh 4, boleh 2, boleh 10 dan lain sebagainya. Sedangkan matriks kolom itu adalah matriks yang terdiri dari satu kolom, artinya ordonya adalah M dikalikan 1. Berarti barisnya banyak tetapi kolomnya cuma 1. Selanjutnya ada matriks tegak, di mana matriks tegak ini dia itu jumlah M-nya, jumlah barisnya lebih banyak dibanding jumlah N-nya atau jumlah kolomnya. Ya, contohnya di sini ada A3 kali 2 berarti 3 baris 2 kolom ya. Selanjutnya setelah matriks tegak ada yang namanya matriks datar, di mana matriks datar ini kalau tadi matriks tegak itu M-nya lebih besar dibanding N, kalau matriks datar itu M-nya kurang dari N, artinya si kolomnya lebih banyak dibandingkan si barisnya. Contohnya di sini A2 kali 3 berarti 2 baris 3 kolom. Selanjutnya jenis matriks yang berikutnya ada matriks bujur sangkar, di mana matriks bujur sangkar ini disebut juga matriks persegi dengan ordonya atau ukurannya N kali N. Artinya apa? Artinya si kolomnya, jumlah kolomnya itu sama dengan jumlah barisnya. Di sini ada contohnya A3 kali 3 ya, berarti banyaknya baris dan banyaknya kolom itu ada 3 dan 3 dengan elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boleh yang lain ya. Selanjutnya ada matriks 0, di mana matriks 0 ini semua elemen matriksnya nilainya adalah 0. Nah, untuk matriks 0 dinotasikan dengan O ya. Contohnya di sini ada O 2 kali 3 berarti matriks 0, barisnya ada 2, kolomnya ada 3, isinya 0 semua. Setelah matriks 0 ada matriks diagonal. Oh ya, sebelum ke sana ya, di yang tadi matriks persegi dulu ya, matriks bujur sangkar. Ada yang perlu kita pahami bahwa dalam matriks yang bentuknya bujur sangkar ini ada yang namanya diagonal utama. Nah, diagonal utama itu ini ya, diagonal utama.
diagonal utama. Selain itu ada yang namanya juga diagonal samping ke sini. Maaf ya, yang 357 ini adalah diagonal samping. Nah, selanjutnya maka kita bisa pelajari jenis matriks yang berikutnya, itu adalah matriks diagonal. Nah, matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawah diagonal utamanya, berarti tadi yang dari kiri atas ke kanan bawah, yaitu dia nilainya 0. Jadi selain yang ini ya, dia nilainya 0. Ya, berarti 0 0 0 0 0 0 ya, dinotasikan dengan D. Selanjutnya setelah matriks diagonal ada matriks identitas, di mana matriks identitas ini nilai pada diagonal utamanya itu adalah 1, sedangkan selain itu nilainya adalah 0. Dinotasikan dengan I. Contoh di sini ada I 2 kali 2, maka matriks identitasnya 1 0 0 1, sedangkan kalau I 3 kali 3 adalah 1 0 0 0 1 0 dan 0 0 1. Selanjutnya ada matriks segitiga, di mana matriks segitiga ini terdiri dari 2, ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas adalah matriks yang dia nilai di bawah matriks diagonal utamanya nih ya, di bawahnya itu adalah 0. Berarti yang isinya adalah yang ini, yang di atas segitiga atau diagonal utamanya. Sedangkan kalau matriks segitiga bawah, itu yang di bawahnya dia berisi atau nilainya selain 0. Sedangkan selain itu adalah 0. Selanjutnya ada kesamaan dua matriks. Jadi dua buah matriks dikatakan sama bila memiliki ordo yang sama atau ukuran yang sama dan memiliki elemen yang sama pada setiap selnya. Nah, misalkan di sini ada A 3 kali 3 dan B 3 kali 3. Nah, di sini ordonya sudah sama. Kalau misalkan kita menganggap bahwa si A ini sama dengan si B, ya dengan A itu anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, sedangkan si B itu dia anggotanya P, Q, R, S, T, U, V, W, X, berarti kalau kita anggap si A sama B ini sama, maka keduanya harus memenuhi A sama dengan P, yang seletak itu berarti A sama dengan P, kemudian B sama dengan Q, dan C sama dengan R, seterusnya hingga I sama dengan X. Ya, maka dua matriks itu, matriks A dan B itu bisa dikatakan sama. Next, setelah kesamaan dua matriks, maka kita akan beralih kepada operasi matriks. Operasi matriks yang pertama tentunya setiap operasi biasanya itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, syarat matriks ini bisa dijumlahkan dan dikurangkan itu ordonya harus sama atau ukurannya harus sama. Kemudian elemen-elemen yang seletak dijumlahkan atau dikurangkan. Contohnya di sini ada A dengan elemennya 1, 2, 3, 4 dan B itu 3, 4, 5, 6. Maka ketika kita mau menjumlahkan A dan B atau matriks A dan B, kita tuliskan matriks A-nya 1, 2, 3, 4, kemudian B-nya 3, 4, 5, 6. Kita jumlahkan yang seletak 1 tambah 3, 2 tambah 4, 3 tambah 5, dan 4 tambah 6. 1 tambah 3 simpan di sini, 2 tambah 4 simpan di sini, 3 tambah 5 simpan di sini, dan 4 tambah 6 simpan di sini. Maka kita dapatkan A ditambah B sama dengan 4, 6, 8, 10. Begitu pula ketika kita ingin menjumlahkan antara matriks B dengan matriks A. Ya, maka kita tukar siapa posisinya, berarti matriks B-nya di sini 3, 4, 5, 6 dan matriks A-nya 1, 2, 3, 4. Maka kita dapatkan 3 ditambah 1 sama dengan 4, 4 tambah 2 sama dengan 6, 5 tambah 3 sama dengan 8, 6 tambah 4 sama dengan 10. Nah, dari perhitungan yang telah kita lakukan, kita bisa simpulkan bahwa matriks A ditambahkan matriks B itu sama dengan matriks B ditambahkan matriks A. Nah, beda halnya kalau misalkan kita mengurangkan. Kalau A dikurangi B, ya berarti nanti 1, 2, 3, 4 dikurangi 3, 4, 5, 6. Ya. Kita kurangkan yang seletak 1 kurang 3, negatif 2, 2 kurang 4, negatif 2, 3 kurang 5, negatif 2, 4 kurang 6, negatif 2. Maka kita dapat A dikurangi B itu sama dengan negatif 2, negatif 2, negatif 2, dan negatif 2.
Sedangkan kalau B dikurangi A, 3, 4, 5, 6 dikurangi 1, 2, 3, 4, maka kita dapatkan 3 kurangi 1 sama dengan 2, 4 kurangi 2 sama dengan 2, 5 kurangi 3 sama dengan 2, dan 6 kurangi 4 sama dengan 2. Yang atas negatif 2, negatif 2, negatif 2, negatif 2, sedangkan B dikurangi A, 2, 2, 2, 2. Maka dari operasi ini kita bisa simpulkan bahwa ketika A dikurangi B, ya matriks A dikurangi B itu tidak sama dengan matriks B dikurangi A, begitu ya. Operasi berikutnya adalah perkalian matriks dengan skalar. Ya, ingat skalar itu adalah sebuah bilangan yang dia tidak memiliki arah, ya artinya udah cuma bilangan saja. Nah, contohnya di sini matriks A dikalikan dengan skalar K, kita anggap aja skalarnya K, maka KA diperoleh dari hasil kali K dengan setiap elemen pada matriks A. Ini KA ya, KA, K dikalikan contohnya misalkan A, B, C, D, berarti matriks KA-nya ini ya tinggal K dikalikan A, K dikalikan B, K dikalikan C, K dikalikan D. Berarti KA, KB, KC, dan KD. Contohnya ada matriks A, 1, 2, 3, 4, dan K-nya adalah 3. Maka 3 dikalikan A, 3A itu sama dengan 3 kali 1, 2, 3, 4. Nanti 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali 2 sama dengan 6, 3 kali 3, 9, 3 kali 3, 12. Selanjutnya ada perkalian matriks dengan matriks. Ya, matriks dengan matriks ini, syaratnya jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Artinya di sini kalau kita punya matriks A, M dikalikan P, maka matriks B-nya itu barisnya harus P. Ya, contohnya misalkan P dikalikan N, maka nanti kita akan dapatkan hasilnya itu adalah CM dikalikan N. Contohnya kita punya 4 matriks di sini, A-nya itu adalah 135, B-nya 246, C-nya 135, 246, D-nya 1234. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa matriks A ini ukurannya 1 kali 3, 1 baris 3 kolom, kemudian B-nya itu adalah 3 kali 1, C-nya 2 kali 3, dan D-nya 2 kali 2. Nah, ketika kita mau mengoperasikan matriks-matriks ini, kita lihat ukurannya, berarti kalau A kita kalikan B, ya A-nya itu ukurannya 1 kali 3, B-nya 3 kali 1, maka kita bisa dapat AB-nya adalah 1 kali 1. Sedangkan B dikalikan A, berarti B 3 kali 1, A-nya itu 1 kali 3, nanti kita dapat BA-nya adalah 3 kali 3. Nah, kemudian kalau A sama C bisa dikalikan atau enggak, kita lihat A-nya ini adalah 1 kali 3, sedangkan C-nya 2 kali 3. Artinya jumlah kolom di A tidak sama dengan jumlah baris di B. Nah, kalau seperti ini berarti matriksnya tidak bisa dikalikan. Kemudian untuk C dan D juga tidak bisa dikalikan, kenapa? Jumlah kolom di C tidak sama dengan jumlah baris di D. Nah, bagaimana sekarang cara mengalihkan setiap elemen yang berada pada matriks ya? Berarti kalau misalkan di sini kita ambil contoh aja untuk yang AB. Nanti dari AB ini kan 1 kali 3 dikalikan 3 kali 1 ukurannya. Maka kita akan dapat hasilnya nanti 1 baris 1 kolom. Berarti 1 angka. Ya, AB di sini AB-nya kita punya 135, kemudian B-nya 246. Maka 1 dikalikan 2, kemudian ditambahkan 3 kali 4, kemudian ditambahkan 5 kali 6. Hasilnya adalah 2 tambah 12 tambah 30 sama dengan 44. Selanjutnya untuk materi-matriks berikutnya setelah operasi adalah transpose matriks. Ya, transpose ini apa? Ya, jadi matriks transpose ini adalah matriks yang didapatkan atau diperoleh dengan memindahkan elemen-elemen pada baris menjadi kolom dan sebaliknya. Contohnya di sini kita punya A 3 kali 2 dengan elemennya A, B, C, D, F. Kalau kita transposkan, A transposnya berarti ukurannya jadi 2 kali 3 ya. Berarti 2 baris 3 kolom. Maka akan jadi yang barisnya jadi kolom ya, barisnya jadi kolom. Ya, berarti jadi A, C, E, dan B, D, F. Begitu. Cukup mudah untuk transpose matriks. Selanjutnya ada yang namanya determinan matriks. Jadi suatu matriks mempunyai determinan jika matriks tersebut adalah matriks persegi. Ya, bisa 2 kali 2, 3 kali 3, atau 4 kali 4. Di sini kita ambil saja 2 kali 2 dan
3 kali 3 ya, karena untuk SMA itu kebanyakan yang digunakan di 2 kali 2 dan 3 kali 3. Contohnya untuk A dengan elemennya ABCD ya, matriks A dengan elemennya ABCD, maka determinan A-nya kita bisa menuliskan seperti ini, det A, atau A dengan ditandai dengan apa sih namanya tuh, mutlak ya. Nah, maka untuk determinannya kita bisa dapatkan dengan cara mengalihkan A dikalikan D tandanya positif, dan C dikalikan B atau B dikalikan C tandanya negatif. Berarti determinan A itu adalah AD dikurangi BC. Contohnya di sini ada A 8434, determinannya berarti 8 dikalikan 4, kemudian dikurangi 4 kali 3, maka 32 dikurangi 12 sama dengan 20. Selanjutnya untuk determinan matriks yang ukurannya 3 kali 3 ada beberapa cara. Di sini akan saya sampaikan salah satu metodenya itu adalah metode Sarus ya. Metode Sarus. Contohnya di sini ada matriks B A B C D F G H I, maka determinan B-nya bisa kita dapatkan dengan cara kita salin dulu dua kolom yang ada di matriks tersebut, A B D E G H, dua kolom pertama ya. Maka untuk mendapatkan determinannya kita cukup mengalihkan. Di sini ada AEI, kita kalikan tandanya plus, dapat ini. Kemudian BFG kita kalikan tandanya plus, kita dapat ini. Kemudian CDH kita kalikan tandanya plus, kita dapat ini. Selanjutnya kita kalikan CEG, ini tandanya negatif, ini dapatnya ini. Kemudian AFH tandanya negatif juga, dapatnya ini. Kemudian BDI tandanya negatif, dapatnya ini. Maka nanti setelah dikalikan dan dioperasikan penjumlahan dan pengurangannya, kita dapatkan determinan B. Selanjutnya setelah determinan kita akan mempelajari tentang inverse matrix. Inverse itu kan berarti kebalikannya ya. Jadi suatu matriks mempunyai inverse jika determinannya tidak sama dengan 0. Di mana inverse matriks ini dinotasikan sebagai pangkat negatif 1. Contohnya di sini matriks A mau kita inverse-kan, berarti A inverse-nya itu A pangkat negatif 1 ya, notasinya saja. Nah, bagaimana cara mencarinya? Itu berarti 1 per determinan A dikalikan A join A. Determinan A-nya sudah kita pelajari sebelumnya, sekarang tinggal A join. A join itu sebenarnya adalah hasil transpose dari matriks kofaktor. Tapi untuk 2 kali 2 ini cukup kita ingat-ingat saja bahwa kofaktor yang ditranspose-nya itu ya berarti si D sama si A-nya ditukar ya, di sini si A sama si D-nya posisinya ditukar, kemudian B dan C-nya kalikan negatif 1. Ya, dari mana itu nanti akan kita jelaskan di matriks 3 kali 3 ya. Sebenarnya sama saja, cuman untuk di matriks 3 kali 3 akan lebih terjelaskan kembali. Nah, untuk inverse dari matriks 3 kali 3 di sini contohnya ada matriks A di mana elemennya A B C D F G H I, maka inverse-nya itu sama ya, 1 per determinan dikalikan A join. Cuman cara mencari A join-nya itu kita harus mencari kofaktornya dulu. Nah, kofaktor itu elemennya adalah K11, K12 dan seterusnya hingga K33. Bagaimana cara mencari kofaktor? Contohnya di sini tadi itu adalah A-nya itu adalah A B C D F G H I. Maka untuk mencari K11 kofaktor di baris 1 kolom 1 itu dengan cara negatif 1 pangkatkan 1 tambah 1. Kalau misalkan K12 berarti 1 tambah 2 dan seterusnya. Kemudian determinannya yang mana? Nah, cara menentukan si determinan yang ada di sini itu kalau misalkan dia baris 1 kolom 1, maka kita cukup tutup baris 1 kolom 1. Kita dapatkan EF HI ya, berarti EF HI. Nanti E dikalikan I, kemudian F dikalikan H. Berarti di sini nanti karena negatif 1 ini pangkatnya positif, maka dia akan jadi 1 ya. 1 kemudian EI dikurangi FH dan seterusnya hingga K33. Seperti itu kita lakukan ya. Next, ini contohnya kita punya A-nya 123 056 478. Maka untuk mencari K11-nya berarti kita tutup yang ini sama ini ya. Berarti kita dapat 5678. Berarti 5 kali 8 dikurangi 6 kali 7 dengan pangkatnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti positif, nanti kita dapat negatif 2.
Kemudian seterusnya kita lakukan ya, contohnya misalkan nanti yang terakhir ini ada K33, berarti baris 3 kolom 3 kita tutup, kita dapatkan untuk mencari determinannya 1205. Sedangkan untuk K33 ini berarti negatif 1 pangkat 3 tambah 3, berarti pangkatnya 6 pangkat genap, maka negatif dipangkatkan genap dia akan positif. Berarti 1 kali 5 dikurangi 2 kali 0 ya, 1 kali 5 kurangi 2 kali 0 sama dengan 5 ya, setelah dikalikan positif 1. Maka kofaktornya kita bisa susun. Jadi kofaktor A nya itu adalah negatif 2, 24, negatif 20, 5, negatif 4, 1, negatif 3, negatif 6, dan 5. Nah, adjoin adalah transpose dari si kofaktornya. Berarti barisnya kita ubah menjadi kolom, maka adjoinnya kita dapat negatif 2, 5, negatif 3, 24, negatif 4, negatif 6, negatif 20, 1, 5. Nah, kita susun. Setelah itu ya, 1 per determinan A dikalikan dengan adjoin A. Dengan terlebih dahulu kita cari determinan A nya, kita dapat negatif 6 dengan metode Caesarus ini. Kemudian setelah dapat negatif 6, kita susun bahwa 1 per determinan berarti 1 per negatif 6 dikalikan dengan adjoinnya ya, ini adjoinnya. Setelah ini maka kita dapatkan inverse dari si matriks A. Nah, udah selesai atau belum? Sebenarnya tergantung tujuan akhirnya apa. Kalau misalkan kalian mau selesai sampai ketemu bilangannya full matriks, berarti 1 per negatif 6 nya kita kalikan negatif 2, kalikan negatif 3, kalikan negatif 3, kalikan 5, maaf, terus kemudian 24, kalikan negatif 4, dan seterusnya sampai dikalikan dengan 5. Ya, seperti tadi operasi di matriks dan skalar. Nah, selanjutnya di sini ada sifat-sifat matriksnya. Sifat-sifat matriks ini akan lebih lanjut nanti ketika kita mengerjakan soal ya, sambil diingat-ingat, sambil kalian nanti paham, oh begini sifatnya, oh ya begini sifatnya, dan lain sebagainya. Ya, boleh kalian hafalkan, enggak juga gak masalah, yang penting kalian nanti bagaimana caranya berlatih lebih banyak supaya terbiasa dengan soal-soal si matriks. Nah, setelah sifat-sifat matriks, yang terakhir ada aplikasi matriks, di mana aplikasi matriks ini yang pertama itu dapat menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL. Nah, kalau di SPL kita menemukan bentuknya itu adalah AX ditambah BY sama dengan E, CX ditambah DY sama dengan F. Maka dari bentuk seperti ini bisa kita ubah sebuah bentuknya itu, si sistemnya itu jadi seperti ini. Jadi ABCD kemudian dikalikan dengan XY sama dengan EF ya. Contohnya di sini ada sistemnya itu 2x ditambah 3y sama dengan 1, kemudian 3x ditambah y sama dengan 5. Carilah nilai dari x dan y-nya. Maka untuk mencari nilai dari x, y-nya, karena dia itu kebalikannya, maka kita dapatkan nanti ini inverse-nya. Kita dapatkan ya, maksudnya tuh untuk sistem persamaan linear ini bisa disusun seperti ini. 2, 3, 31 XY sama dengan 1, 5. Maka di sini itu adalah inverse-nya nanti dikalikan dengan 1, 5. Boleh matriksnya dikalikan dulu, nanti kita dapat seperti ini ya. Ini adalah 2 kali 2, kemudian ini 2 kali 1, maka nanti kita dapatnya adalah 2 kali 1 juga. Nah, hasilnya itu XY sama dengan 1 per negatif 7, nanti dikalikan negatif 14 dan di bawahnya 7, maka Y-nya itu adalah 2 dan negatif 1. Selanjutnya untuk aplikasi matriks yang berikutnya adalah menghitung luas segitiga, di mana luas segitiga ini bisa kita cari hanya dengan mengetahui si titik-titiknya. Jadi kita tahu titik segitiganya X1Y1, X2Y2, dan X3Y3. Maka luasnya kita dapat dengan cara itu mutlak determinan T dibagikan dengan 2, dan T ini itu adalah matriks yang disusun dari titik-titik sudutnya, yaitu T X1Y1 1, X2Y2 1, X3Y3 1. Contohnya di sini ada tentukan luas segitiga yang titik sudutnya 31, negatif 2,3, kemudian 1,7. Maka matriks T-nya bisa kita susun 311, negatif 2, 31, 171. Dimana nanti determinannya kita cari dengan menggunakan metode Caesarus yang seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Didapatkan determinan T-nya itu adalah negatif 26. Nah, kemudian luasnya itu berarti negatif 26 dibagikan 2 itu sama dengan negatif 13 dimutlakan, berarti menjadi 13.
Nah, kenapa luas ini harus dimutlakkan? Karena luas itu tidak ada yang negatif ya. Jadi ya hasilnya adalah 13 dan selalu positif. Oke, cukup sekian pembelajaran pada kali ini ya tentang matriks. Selanjutnya kita nanti akan lebih banyak membahas soal-soal yang berkaitan dengan matriks dan sifat-sifat matriks. Ya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.